datang di acara Icon Talks pada hari ini. Di hari pertama pada bulan Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir bersama pada siang hari ini di hari pertama di tahun 2001. Ya, temanya sangat menarik. Kita mengawali tahun 2021 ini dengan lebih happy, lebih bahagia, dan lebih semangat menyongsong 2021. Dan khusus untuk topik ini, kita selalu bersama-sama dengan motivator kita yang selalu hadir bersama kita, Pak Heri Susilo dari Solo. Selamat siang Pak Heri. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Enda dan semuanya. Iya, saya kalau ngeliat Pak Heri udah langsung happy dulu loh. Pak Heri belum ngomong udah happy banget. Jadi auranya bikin happy gitu ya. Jadi hanya kita insya Allah mengawali tahun 2021 ini dengan penuh bahagia, semangat ya Pak Heri. Betul. Kondisi pandemi sampai saat ini masih merah di mana-mana, bahkan hitam. Mungkin karena banyak yang berlibur ya dengan segala kondisi lah. Ternyata sampai saat ini kita masih berpandemi ria. Tapi apapun keadaannya, kita harapkan di tahun 2021 ke depan jauh lebih baik dari tahun 2020. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Heri presentasi, bagi Bapak Ibu yang belum mengenal Pak Heri, saya akan bacakan bagi yang sudah mengenal supaya lebih mengenal lagi Pak Heri ya. Beliau asli Solo dan sekarang tinggal di Solo. Merupakan happiness motivator, EFT trainer, dan author, penulis. Bukunya menarik loh, buku-bukunya beliau ya. Kemudian beberapa skill yang sangat menonjol dari beliau adalah public speaker, strong decision maker, complex problem solver, life coach, self development, dan service focus. Ya, oke. Beberapa sertifikasi beliau adalah Certified Instructor Hypnosis yang dikeluarkan oleh the Indonesia Board of Hypnotherapy, Certified EFT Trainer, ini dari ICEP, International Community Emotional Freedom Technique Practitioner, kemudian Certified Neo NLP Trainer, Neo Neuro-Linguistic Programming Society Neo NLP. Buku beliau adalah Lancar Berbicara, ya, kemudian Terapi Depresi. Baik, demikian profil beliau dan kita tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan beliau. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Dr. Enda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, senang sekali rasanya pada siang hari ini saya bisa menyapa Bapak semuanya pada kesempatan yang begitu sangat membahagiakan kali ini. Nah, di siang hari ini tentu kita masih dalam kondisi pandemi gitu kan. Dan ternyata di dalam kondisi pandemi kita yang saat ini kita rasakan banyak hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya kita bisa belajar jauh lebih mudah dibandingkan sebelum COVID begitu, termasuk yang kita lakukan pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, pada siang hari ini nanti saya ingin sharing sesuatu hal yang sangat simpel dan semoga nanti ini bisa pengantar bagi kita semuanya untuk menjalani kehidupan di awal tahun 2021 ini dengan bahagia dan tentunya senang. Nah, apa saja sih pembahasan yang akan saya lakukan? Nah, saya akan share screen terlebih dahulu.
Baik, nah judul saya pada siang hari ini adalah lebih semangat dan juga lebih happy menyongsong tahun 2021. Tak terasa Bapak Ibu ya, pandemi COVID sudah berlangsung 1 tahun. Ketika ini tidak kita maknai dengan makna yang positif, tentu justru malah akan membuat kita masuk dalam jurang ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Nah, tadi saya sudah dikenalkan, saya adalah Heri Susilo, happiness motivator, EFT trainer, dan juga author. Saya suka menulis Bapak Ibu dan Alhamdulillah saya sudah ada 2 buku. Dan buku ketiga insya Allah akan saya launching kemungkinan di tahun 2021 ini, menunggu dari penerbit. Dan buku keempat sedang ditulis. Kalau buku yang keempat ini lebih sasarannya ke anak-anak muda, karena saya melihat bahwa kaitannya dengan kesehatan mental, anak muda kita itu sekarang lagi krisis tentang kesehatan mental. Nah, untuk memulai pada sesi siang hari ini, Bapak Ibu semuanya, sambil nanti kita sharing dan juga diskusi, saya mengambil kata-kata dari Anwar Sadat. Orang yang tidak dapat mengubah jalinan pikirannya tidak akan pernah mampu mengubah realitas. Dan karena itu juga tidak akan pernah mampu membuat kemajuan. Artinya, untuk membuat sebuah kemajuan, kita harus mulai mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Termasuk bahagia. Bahagia, tentu banyak orang mengatakan di mana sih letak bahagia. Pada dasarnya bahagia itu sebenarnya sudah Allah berikan kepada diri kita. Namun kita mau memunculkan atau tidak, begitu. Dimulai dari mengubah pikiran terlebih dahulu, pikiran kita tentunya, untuk mengarah pada kehidupan yang jauh lebih bahagia lagi. Maka di situ kemudian kita akan mampu mengubah realitas yang akan kita jalani dalam kehidupan, dan ditambah lagi akan ada kemajuan yang dahsyat di dalam hidup kita. Sekarang ada satu pertanyaan, dan silahkan Bapak Ibu semuanya memberikan jawaban lewat chatbox Anda semuanya. Masalah apa yang masih Anda bawa sampai tahun 2021 ini dan belum selesai? Coba, silakan Anda kirimkan chatbox-nya di chatbox ya, masing-masing chatbox Anda. Masalah apa yang masalah itu sebenarnya hadir di tahun sebelumnya, bahkan di masa lalu, jauh di masa lalu, tapi di tahun 2021 ini masih Anda bawa dan Anda masih berjibaku untuk berjuang lepas dari masalah tersebut. Silakan. Malas. Oke, terima kasih Pak Pamungkas Wasono. Ada yang lain? Menarik sekali kalau ngomong tentang malas begitu. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana kemudian kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah kemajuan yang dahsyat di dalam hidup kita. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu selain tadi? Ya, silakan. Malas. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mendampingi para teenagers yang lagi gemes-gemesinnya. Oh, putra-putrinya ini ya. Oke, ya, putra-putrinya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Dengan banyaknya kebiasaan WFH. Tidak produktif. Jodoh. Jodoh dong Pak. Oke, cemas. Silakan. Ayo, keuangan. Oke, ini banyak dialami banyak orang juga ini ya, masalah kesulitan keuangan. Ada yang lain? Silakan. Ya. Terlalu bergantung kepada manusia. Oke. Iya. Baik, ada lagi? Silakan. Yang masih tunggu, barangkali masih ada yang ingin memberikan masalahnya tidak berputar di situ. Tidak berputar di situ saja. Oke. Sulit bangun malam. Pariwisata masih down. Masuk belum ada, umur tutup lagi. Ibu Sri. Ya, menarik sekali. Oke. Bangunan tertunda penyelesaian. Kehabisan modal. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak berdaya. Oke, menarik sekali. Ketakutan yang berlebih terhadap pandemi. Oke, saya baru juga dapat kabar Bapak Ibu, saudara saya, saudara jauh sekali di Jakarta itu, saya dikabarin kalau tadi itu juga terkonfirmasi COVID. Jadi kemudian menjadi sangat takut sekali.
Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan. Itu ada beberapa variabel gitu ya. Nah, oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan jawaban pada kesempatan pertanyaan pertama ini. Nah, tapi saya menarik sekali ada yang ngomong masalah jodoh, masalah keuangan, masalah pandemi, ada masalah apa lagi? Bisnisnya juga sedang down karena kondisi apa namanya? Pandemi yang belum selesai. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang menarik yang akan saya bahas pada siang hari ini. Jadi kaitannya dengan personal development cycle. Ini adalah ala saya, Bapak Ibu. Ada keunikan dibandingkan kemudian personal development cycle ala coach yang lain. Ini ala saya pribadi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik yang harus kita lakukan di bukan penghujung ya, ini sudah di awal tahun 2021. Poin pertama Bapak Ibu, saya memahami bahwa kita semua pasti ada masalah, itu tentu. Kalau Anda tidak ingin punya masalah, maka jangan jadi manusia. Sesimpel itu. Karena namanya manusia pasti akan dikelilingi dengan banyak sekali masalah sampai kapanpun itu. Nah, di poin yang pertama Bapak Ibu, untuk supaya dalam proses kehidupan Dr. Endah bisa mute semua. Saya terganggu dengan adanya suara. Sebentar. Oh iya. Ya, ada beberapa yang saya nggak bisa mute. Hostnya coba ya. Admin bisa mute all. Saya ada beberapa yang saya nggak bisa mute. Untuk Bapak Ibu, saya mohon yang belum di-mute, silahkan di-mute terlebih dahulu, supaya saya dalam proses penyampaian ini tidak terganggu. Baik, oke, terima kasih. Oke, sudah ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali Bapak Ibu setelah, ini masih ada. Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Di awal tadi saya mengambil quote-nya dari Anwar Sadat. Kalau kita mau melakukan sebuah kemajuan dan mengubah realitas kehidupan kita harus memulai dengan mengubah pikiran kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mulai melakukan cycle atau siklus personal development yang akan saya jelaskan siang hari ini. Poin yang pertama Bapak Ibu, mari mumpung ini di awal tahun 2020, kita harus melakukan yang namanya self-evaluation. Tujuannya apa? Bagi tadi yang masih punya banyak masalah seperti jodoh, ekonomi, karir, apalagi kesehatan dan macam-macam gitu kan, termasuk psikis dan juga kesehatan mental. Maka self evaluation menjadi sesuatu hal yang sangat penting yang biasanya self evaluation ini justru dilakukan di akhir tahun. Tapi ternyata masalah-masalah itu masih kita bawa sampai sekarang dan itu artinya belum ada penyelesaian. Nah, maka pentingnya kita melakukan self evaluation. Kalau ngomong tentang self-evaluation, tentu saja kita ngomong posisi kita di mana sekarang. Posisi kita di mana sekarang dan masalah apa yang Anda temukan. Seperti yang Anda katakan tadi, itu adalah masalah. Bapak Ibu sudah menjelaskan tadi, sudah mengatakan tadi. Kalau Anda tidak mengetahui masalah itu, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat kehidupan Anda menjadi tidak nyaman. Maka di poin kedua, Bapak Ibu semuanya, harus melakukan yang namanya self-healing. Kalau tadi di self-evaluation, kita sudah mengetahui bahwa saya contohkan Ibu Ana atau siapa tadi yang ngomong masalah jodoh begitu. Nah, masalahnya apa? Kenapa jodoh kok belum datang? Kenapa belum ada, misal kalau Ana itu perempuan ya, Ibu perempuan gitu. Kenapa belum ada laki-laki yang meminang? Jadi harus benar-benar digali akar masalahnya seperti apa, baru kemudian melakukan self-healing. Kalau kita tidak melakukan self-healing, maka yang terjadi adalah masalah itu akan terus kita bawa tanpa penyelesaian dan akan mengganggu kehidupan kita. Nah, di dalam self-healing ini kita perlu menemukan akar dari kegagalan yang kita alami. Entah masalah keuangan, entah masalah ya semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Self-healing ini bisa Anda melakukan, kalau saya menyebutnya adalah terapi menjadi bahagia dengan pendekatan emotional freedom technique.
Karena Bapak Ibu di sini ada dalam lingkungan EFT ya, Emotional Freedom Technique. Saya sangat senang sekali dengan salah satu metode ini, jadi Emotional Freedom Technique ini, karena begitu sangat mudah dan simple untuk melakukan healing terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi dengan syarat, Anda harus mengetahui akar masalahnya terlebih dahulu. Tanpa mengetahui akar masalah, kemudian Anda melakukan healing, maka ini dampaknya tidak akan maksimal, walaupun berdampak, namun tidak maksimal. Begitu. Baru kalau kita ngomong setelah self healing, artinya diri kita sudah menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan juga lebih bahagia. Dengan healing kita akan lebih lega, Bapak Ibu. Baru kemudian kita melakukan yang namanya set the target, atau dalam bahasa umumnya adalah goal setting. Seringkali di antara kita untuk mengakhiri tahun dan juga kemudian mengawali sebuah tahun, kita diajak untuk melakukan goal setting. Goal setting, goal setting, goal setting. Selalu seperti itu terus. Tapi kita tidak diajak untuk bagaimana melakukan self healing. Diajak untuk melakukan menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kita. Ujung-ujungnya target yang Anda buat tadi itu akan menjadi seringkali berantakan dan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Maka sebelum mengatur ulang target yang Anda inginkan, yang Anda capai di tahun 2021, misal mau menikah lah, mau membangun bisnis baru, mau mengupgrade kapasitas diri, atau apapun itu, supaya target itu benar-benar maksimal, Anda mencapainya dengan penuh kebahagiaan, maka lewatilah dulu tahap self-healing. Ini sebenarnya yang menjadi perbedaan personal development cycle ala saya dan juga ala yang lain. Seringkali yang lain tidak ngomong tentang self-healing. Ngomongnya langsung self-evaluation, kita evaluasi diri kita, baru ngomong langsung target. Padahal dalam mengevaluasi diri kita, pasti ada masalah yang menghadang diri kita. Khususnya kaitannya dengan pikiran kita. Kaitannya dengan rasa takut. Kaitannya dengan psychological resolve atau pembalikan psikologis. Nah, maka ini perlu yang namanya healing, Bapak Ibu. Nah, Pak Heri suaranya di-unmute. Oh ya, baik. Nah, kalau kita ngomong goal setting, tentu Bapak Ibu kita sudah banyak diajari tentang bagaimana membuat goal setting dengan metode SMART gitu kan. Ada yang spesifik, kemudian measurable, achievable, dan lain-lain. Nah, itu tidak saya bahas untuk kali ini gitu. Saya lebih fokus untuk bagaimana kita melakukan healing sehingga di awal tahun 2021 ini kita benar-benar bisa happy, bisa mencapai target itu dengan sangat maksimal. Baru kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan set the target ataupun goal setting, maka langkah berikutnya adalah action plan. Seringkali kita hanya buat target, tapi kita nggak buat rencana untuk aksi. Ya ujung-ujungnya ya hanya berdoa. Kalau hanya berdoa, mesti Bapak Ibu, ini hanya akan menjadi sebuah harapan. Hanya itu saja. Baru kemudian kita melakukan take action. Jadi ya kita harus melakukan tindakan. Kalau saat ini Anda masih berjibaku dengan masalah Anda, ya Anda harus melakukan action dong dari target yang sudah Anda canangkan tadi. Gitu. Atau jangan-jangan saat ini Anda tidak memiliki target. Gitu. Nanti akan saya tanya Bapak Ibu. Oke, baru kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita melakukan self-reflection. Seringkali ini yang dilupakan. Hal yang sering dilupakan itu adalah self-healing dan juga self-reflection. Mesti ngomongnya evaluation, goal setting, action plan, dan take action. Self-healing dan self-reflection-nya seringkali terlupakan. Padahal ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Kalau healing menyelesaikan masalah personal kita. Kalau self-reflection, tentu saja kalau ngomong refleksi, itu untuk mengukur seberapa maksimal aksi kita. Kita bisa mengukur dengan self-reflection. Sudahkah tindakan yang aku lakukan, yang saya lakukan di bulan pertama ini, sudah maksimal sesuai dengan yang saya targetkan? Atau jangan-jangan saya masih terlalu malas, begitu. Saya contohkan, ada tadi Bapak Ibu yang mengatakan malas, begitu. Kalau Anda berhenti hanya sebagai di self evaluation, Anda malas, kemudian set target,
action plan dan take action, self reflection saja, maka yang terjadi itu nanti juga akan berantakan dan malas lagi. Maka diperlukan yang namanya self healing. Kenapa self healing menjadi sesuatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu? Saya mengambil salah satu konsep dari The Pareto Principle. Ini seringkali dipakai dalam dunia ekonomi. Namun menarik sekali dan ini sangat menggelitik saya, Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita melakukan usaha yang besarnya hanya 20%, namun result atau hasilnya itu 80%. Coba bayangin Bapak Ibu, enak nggak? Kita usahanya memaksimalkan energi kita hanya 20%, namun hasilnya 80%. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang 80%, begitu. Nah, 20% ini adalah potensi yang ada dalam diri kita dengan kita melakukan self healing. Ketika kita melakukan self healing, hati kita bahagia, kita melakukan sesuatu hal itu terasa sangat ringan dan itu hanya 20% Bapak Ibu. Kita akan memaksimalkan sesuatu hal yang membahagiakan hidup kita dan hasilnya 80%. Saya contohkan Bapak Ibu. Kalau di dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis, dalam penjualan, sebuah perusahaan begitu. 10 produk Bapak Ibu. Kalau Anda menjual semua produk dan Anda fokuskan pada semua produk tersebut, ya bisa jadi nggak maksimal Bapak Ibu. Pasti di antara 10 produk ini hanya akan ada 20 produk yang best seller. 20%, berarti hanya 2. Ketika Anda maksimalkan 2 produk ini, Anda jual dengan semaksimal mungkin, dengan penuh energi Anda bisa menghasilkan 80%. Sisanya produk yang lain, yang 80% itu akan memenuhi target 20% tadi. Sama Bapak Ibu, ketika saat ini Anda bahagia, Anda memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda atau diri kita semuanya, hanya 20% kita akan bisa menghasilkan 80%. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan ini bisa kita kaitkan dalam segala aspek kehidupan kita karena memang sudah menjadi hasil penelitian. Ini menarik juga Bapak Ibu. Nah, sekarang ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Satu pertanyaan. Apa target Anda di tahun 2021? Silakan. Silakan Anda tulis di dalam kolom komentar. Apa target Anda di tahun 2021? Ada yang ingin memberikan komentar Bapak Ibu? Yang pasti menikah dong Pak. Oke. Selesaikan S3. Menikah. Wah ini ada yang menikahnya ada beberapa ya. Ada kisah yang menarik sekali Bapak Ibu. Sekarang saya sedang meluncurkan program juga. Jadi program pranikah. Jadi ini adalah program pendampingan bagi pasangan-pasangan untuk menikah happy sebelum menikah. Nah ini menarik sekali. Dan ada juga pasangan-pasangan jomblo yang kemudian setelah mengikuti program, dia menemukan jodohnya tanpa disangka. Karena apa? Memaksimalkan 20% yang ada dalam dirinya, yang kemudian dia dapat 80%-nya. Dahsyat Bapak Ibu. Oke, ada yang lain? Selesaikan membangun rumah. Cara ikutnya bagaimana? Nanti silakan kontak pribadi saya atau kunjungi di Instagram herisusilo.official atau nanti saya share nomor saya begitu atau nomor admin saya. Jadi menarik sekali kalau ngomong masalah nikah karena ini tadi ada banyak yang belum menikah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ikut merit coaching ini, jadi nanti ada target-targetnya dan juga tentu ada healingnya juga dan alhamdulillah rata-rata menemukan jodohnya luar biasa sekali. Tapi saya tidak menjodohkan ya. Jodohnya datang. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, kenapa sih rezeki seret datang ke kita gitu kan? Kenapa jodoh datang ke kita itu rasanya sulit sekali begitu? Bisa jadi karena kita masih belum menyelesaikan masalah dalam diri kita. Maka magnet yang kita yang tertarik dalam diri kita itu adalah kejelekan dan kejelekan. Coba kita bahagia Bapak Ibu. Maksimalkan deh 20% potensi yang ada dalam diri Anda dengan penuh kebahagiaan, maka 80%-nya akan datang dengan penuh kebahagiaan. Coba aja Bapak Ibu. Kalau nggak ada IG nanti kontak saya aja. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Anda boleh membalik handphone Anda, itu ada gambar Bapak Ibu. Ketika Anda melihat dari sisi yang berbeda,
Ini satu benda, tapi ketika Anda melihat dari sisi yang berbeda, Anda akan memiliki nilai yang berbeda. Ketika Anda melihat ini dengan posisi normal seperti saat ini, Anda akan melihat seperti nenek tua begitu Bapak Ibu. Tapi kalau handphonenya Anda balik Bapak Ibu, Anda akan melihat seperti seorang ratu yang memakai mahkota. Ini adalah gambaran dari psychological reservoir yang sering sekali Pak Edi jelaskan di dalam kelas EFT profesional level 1 Bapak Ibu. Saya masih ingat sekali. Atau istilahnya adalah pembalikan psikologis. Terjadi ketika seseorang mengeklaim bahwa dia ingin mencapai tujuan tertentu, tapi tindakan dan motivasi utamanya serta hasilnya tampak bertentangan. Jadi kita tuh ingin menikah tahun 2021, tapi kita nggak yakin Bapak Ibu. Lah aku nikah sama siapa? Jodohku siapa? Saya nanti seperti apa dan macam-macam gitu. Itu justru malah pembalikan psikologis. Seringkali yang kita alami ini Bapak Ibu. Kegagalan, ya kita kembali lagi ke quote dari Anwar Sadat tadi. Kalau kita mau melakukan sebuah kemajuan, tentu kita harus melakukan yang namanya setting pikiran kita. Termasuk bagaimana kita bisa mengendalikan dari psychological reservoir ini. Aku nggak mungkin saya bisa selesai. Pandemi ini menyiksa dan macam-macam. Apapun itu Bapak Ibu, kita harus mulai mengendalikan. Tujuannya ya supaya kehidupan kita menjadi tenang. Gunakan bahasa-bahasa yang positif. Karena kata-kata adalah doa. Ketika kata-kata adalah doa, maka berikan kata-kata yang positif terhadap diri kita. Supaya kita ya senantiasa bahagia dan bisa melakukan problem solving yang baik. Nah, kan menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, ini saya mengambil Bapak Ibu. Kalau kemudian tadi kita sudah melakukan self-healing. Kita sudah melakukan penyelesaian masalah. Mesti banyak yang tanya, bagaimana kemudian melakukan self-healing? Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak dulu untuk melakukan yang namanya energi investment. Ini saya ambil materinya dari Ibu Fiona Wang, waktu tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2019. Ya, saya ikut sesinya beliau, dan saya mengambil salah satu materi tentang energi investment. Kita perlu menginvestasikan energi di dalam diri kita. Kalau kita sudah melakukan self-healing, kita sudah set the target, action plan, take action, dan juga self-reflection, maka kita perlu yang namanya mengalokasikan atau investasi energi. Ini yang saya maksud bukan energi baru terbarukan ataupun energi fosil Bapak Ibu, tapi lebih ke energi yang ada di dalam diri kita. Seperti apa? Nah, ini poin pertama Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kalau masalah jodoh atau masalah keuangan, kita lihat dulu sumber daya kita apa sih gitu. Sumber daya kita tuh apa? Kadang-kadang Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa sumber daya itu harus sesuatu hal yang lebih dari diri kita. Kadang-kadang sesuatu hal yang kurang aja bisa menjadi sebuah kelebihan yang dahsyat Bapak Ibu. Saya membuktikan sendiri ketika saya berinvestasi terhadap energi di dalam tubuh saya, perubahan itu dahsyat banget. Memang dimulai dari pikiran kita. Kita lihat Bapak Ibu, kalau Anda mendengarkan suara saya itu nggak bisa bilang huruf L dengan jelas. Ya, dulu saya memang menjadi korban bully yang dahsyat Bapak Ibu. Menjadi anak yang pemalu, nggak mau berteman dengan teman-teman yang lain, lebih banyak mengurung diri. Namun ternyata ketika saya menemukan kesadaran diri saya dengan self-healing, dengan metode EFT, dengan perantara Master Edi Iskandar, saya menyadari bahwa ternyata kekurangan yang ada dalam diri saya itu adalah kelebihan Bapak Ibu. Kekurangan itu ternyata sumber daya yang saya miliki. Artinya kalau kita ngomong tentang sumber daya yang ada dalam diri kita, tidak melulu tentang sesuatu hal yang lebih dari diri kita. Kelebihan kita, apa kelebihan kamu, apa kelebihan kamu, pasti kan seperti itu. Kita diajak untuk bagaimana apa kelebihan Anda, kekurangan pun bisa Anda jadikan sebagai resources atau sumber daya untuk membangkitkan diri Anda menjadi diri yang selalu semangat dan juga happy, khususnya di tahun 2021 dan selanjutnya. Ini resources Bapak Ibu. Baru kemudian attention, kita harus memberikan fokus terhadap sumber daya yang kita miliki. Kalau tadi selesai S3, ada yang selesai membangun rumah atau apapun itu, ya kita harus mulai fokus ke sana. Kalau tadi yang bisnis travelnya sedang down, saya mengalami hal yang sama Bu ya. Saya juga seorang pengusaha travel agent dan sekarang saya menyadari bahwa lagi mati suri, nggak bisa bergerak
Ketika mau bergerak, kebijakan pemerintah ada lagi, ancur lagi. Seperti itu, gitu kan. Ya, kita harus mulai fokus dong pada sesuatu hal yang lain, pada sumber daya yang lain. Kita harus bisa mengalihkan ke hal yang lain. Maka fokus yang kita perhatikan, yang kita berikan kepada sesuatu hal itulah yang kemudian akan mengumpulkan energi. Nah, kemudian, oke, ini ada Pak Heri, saya salut. Oke, oke, terima kasih Bu Ana. Baru kemudian time, Bapak Ibu. Untuk menghasilkan sesuatu yang dahsyat, kita butuh waktu. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Harusnya di tahun 2020 ini menjadi ibarat itu, kalau saya misalkan itu kepompong, Bapak Ibu. Benar, menjadi kepompong. Sehingga kita bersemedi, kita mengaktifkan energi kita mempersiapkan diri. Ketika waktunya tiba, kita keluar dari kepompong itu dan kita kepakkan sayap ini. Ini hanya perkara waktu. Maka Anda harus mampu memberikan alokasi waktu terhadap diri Anda. Atau jangan-jangan saat ini Anda masih berjibaku dengan pikiran negatif Anda. Oke, nanti kita akan diskusi, akan lebih banyak diskusi tentang ini Bapak Ibu. Saya pun dulu juga sama, saya berjibaku dengan perfeksionisnya. Saya adalah orang yang sangat perfeksionis di masa lalu Bapak Ibu. Ternyata perfeksionis ini sangat mengganggu hidup saya. Mengidamkan sesuatu hal yang sangat sempurna, nyatanya tidak akan pernah mungkin begitu. Kalau kita waktunya sudah memberikan yang maksimal Bapak Ibu, baru kemudian bagaimana effort atau usaha kita juga kita harus berikan. Kalau saya, ya saya memang pertama Bapak Ibu, saya contohkan diri saya aja ya gitu. Sumber daya, saya memang sebenarnya memiliki kapasitas untuk bisa bicara, tapi saya punya kekurangan nggak bisa bilang huruf R. Tapi kemudian saya fokuskan Bapak Ibu setelah saya melakukan self healing. Ini menjadi poin penting. Self healing dan juga self healing. Saya berikan perhatian, saya berikan waktu untuk saya terus berlatih, saya berada di hadapan orang, saya siap dipermalukan dan saya usaha terus. Yang akhirnya Bapak Ibu, energi itu benar-benar terkumpul di dalam sini. Dan saat ini ada saja orang itu yang ketika dekat saya, hawanya kok pengen cerita ya gitu, hawanya kok happy banget ya gitu. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah menginvestasikan energi itu. Saya sering sekali mendapatkan klien yang saya tidak pernah ketemu beliau, cuman lewat telepon, pertama kali lewat telepon, dia sudah merasa sangat nyaman. Saya rasanya nggak tahu ya kenapa pengen cerita sama Pak Heri gitu. Ini artinya sudah ada energi yang positif yang kita sebarkan Bapak Ibu. Nah, disinilah yang kemudian harus kita lakukan. Tentu saja, energi investment tidak akan pernah maksimal ketika Anda tidak melakukan self-healing. Self-healing, dan juga self-healing dengan berbagai macam pendekatan. Kalau yang akan saya bawa ini adalah emotional freedom technique. Saya senang Bapak Ibu dengan emotional freedom technique. Terus terang, saya sangat senang sekali dengan metode EFT. Di buku saya, baik buku pertama maupun buku kedua saya, semua based on EFT. Terapi depresi pun juga based on EFT. Public speaking with emotional freedom technique. Yang biasanya para penulis-penulis itu memberikan EFT di belakang, hanya sebagai bonus di belakang. Saya nggak mau Bapak Ibu. Ini artinya kayak menyepelekan gitu. Padahal EFT ini adalah teknik yang begitu sangat dahsyat sekali. Maka justru malah saya letakkan di depan Bapak Ibu. Di bab terdepan untuk menyelesaikan masalah dalam diri kita. Baru kemudian kita ngomong tentang skill-skill yang lain. Seringkali kita ngomong dulu tentang skill, tapi kita lupa membersihkan diri kita. Ibarat kalau rumah kita itu kotor, penuh tikus, orang mau datang aja udah jijik Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersihkan, kita pel, kita rapikan dengan self healing tadi Bapak Ibu. Orang lewat aja, hawanya pengen mampir Bapak Ibu. Inilah energi. Maka ya, mumpung ini awal tahun 2021 dan Anda ketemu saya, seorang happiness motivator, ya saatnya untuk bagaimana kita mengeluarkan, memaksimalkan energi bahagia yang ada di dalam diri kita. Nah, oh maaf ini belum saya, ini ya bentar. Nah, ini yang kemudian ingin saya ajak bersama-sama untuk Bapak Ibu pada siang hari ini. Jadi pokoknya harus EFT-nya together. Jadi EFT-nya harus bersama-sama. Supaya nanti setelah selesai sesi ini, Bapak Ibu bisa tersenyum lebar, happy, dan setidaknya ya tenang.
Kalaupun masalah Anda belum selesai, Anda bisa konsultasi pada para EFT trainer ataupun para psikoterapis lainnya, Bapak Ibu. Yang paling penting, Bapak Ibu, poin pertama nih ya, ada rumus A, B, C. Ini yang seringkali diajarkan oleh Master Edi Iskandar. Yang selalu saya ingat di dalam pikiran saya, termasuk diajarkan oleh Bu Nuita, yang saya pernah belajar bersama beliau, saya mondok di rumah beliau, walaupun cuma 1 malam, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah mengakui. Mengakui bukan berarti kemudian kita lemah, Bapak Ibu. Mengakui itu akan justru malah membukakan pintu kebahagiaan. Namun, kalau hanya mengakui saja tanpa diberikan solusi, itu nggak tepat. Maka masalah apapun saat ini Anda akui, kemudian juga harus diberikan solusi. Kalau saat ini Anda hanya mengakui, ya Allah, saya belum dapat jodoh nih, solusinya apa? Kalau Anda tidak memberikan solusi, Anda tidak ikut kelas-kelas, Anda tidak sharing dengan misal ya, ahli yang kaitannya dengan perjodohan dan macam-macam, maka harus diberikan solusi, Bapak Ibu, supaya masalah yang saat ini dihadapi segera terselesaikan dengan sangat baik. Solusi, ya penting Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan problem solving. Bagaimana kita melakukan yang namanya identifikasi terhadap masalah, menganalisa lebih detail lagi terhadap masalah, kemudian kita membuat sebuah perencanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ditambah lagi kita harus melakukan rencana tadi, dan kemudian masuk ke tahap evaluasi. Ini kalau ngomong solusi. Baru karena kita ngomong manusia yang ada di Indonesia itu adalah manusia yang religius, karena Indonesia bukan berbasis agama, tapi bahwa Indonesia atas ketuhanan yang Maha Esa, ini amanat undang-undang. Maka doa menghadirkan sisi energi ketuhanan kita itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Saya rasa kalau Bapak Ibu yang saat ini sering mengikuti acara-acara Icon Talk, kemudian LLC, dan juga acara kisah dari Bu Nuita dan kawan-kawan, tentu EFT menjadi sesuatu hal yang bukan lagi asing bagi Anda semuanya. Dan ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk melakukan self-healing. Jika Anda tidak mampu melakukan sendiri, Anda harus mulai mampu untuk berkonsultasi pada ahlinya. Banyak Bapak Ibu di grup ini, banyak yang kemudian sudah menjadi seorang praktisioner EFT, trainer, kemudian advance EFT. Atau Anda pun juga bisa konsultasi dengan saya, bisa dipandu secara online ataupun offline bagi Anda yang ada di Solo, seperti itu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk mengawali kebahagiaan hidup Anda di tahun 2021. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan praktek bersama-sama supaya nanti di sesi akhir sebelum kita melakukan diskusi bersama-sama, ya kita jadi happy Bapak Ibu. Ya. Kalau saya seringnya menyebutnya kalau di Solo itu adalah terapi menjadi bahagia based on EFT. Seperti itu. Karena kalau saya ngomongnya EFT itu apa itu? Pada bingung. Jadi lebih mudah dengan terapi menjadi bahagia dengan pendekatan emotional freedom technique. Baik, sekarang saya akan pandu Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Posisi Anda seperti apapun, silakan Anda duduk dengan nyaman, dimanapun kondisinya. Baik, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ketukan pada satu titik saja. Ya, satu titik aja. Kalau Bu Nuita dan juga Pak Edi biasanya mengajarkan dengan ada 7 titik dan titik tambahan yang lain untuk long cycle-nya ya, jadi siklus panjangnya. Tapi untuk kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan ketukan di satu titik saja. Supaya energi yang ada dalam diri Anda mulai muncul dan kebahagiaan itu mulai menyelimuti diri kita semuanya. Ingat Bapak Ibu, the Pareto Principle tadi, kita maksimalkan yang 20%, maka hasilnya 80%. Kalau kita bahagia dalam melakukan sesuatu hal, maka 80% ini akan datang kepada diri kita yang akan justru membuat hidup kita menjadi jauh lebih bahagia lagi. Sekarang letakkan tangan Bapak Ibu semua ada di dada. Saya ajak semuanya untuk melakukan tapping, ketuk ringan. Ya, dimanapun kondisinya berada ya. Sekarang ambil nafas dalam. Keluarkan pelan. Ambil nafas dalam lagi. Keluarkan pelan. Baik, sekarang ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagi Anda yang beragama non-Muslim, silahkan Anda sesuaikan dengan agama Anda. Dan mulai ikuti kata-kata saya. Ya Tuhan, ya Allah, hari ini saya merasa, oke, katakan perasaan Anda seperti apa? Oke. Ungkapkan semua perasaan Anda di poin yang A tadi adalah pengakuan. Jika Anda merasa jodoh kok rasanya jauh sekali, rezeki rasanya sulit sekali, atau apapun itu, silahkan Anda akui semuanya. Jika sudah, sekarang ikuti kata-kata saya. Ya Allah, apapun yang saya rasakan tadi, memang itulah yang saya rasakan. Sekarang, saya memilih untuk tenang. Saya mencoba ikhlas. Saya mencoba pasrah. Saya akan mencoba untuk membuka pintu kebahagiaan ini. Sehingga aku bisa fokus pada solusi dan bukan pada masalah. Ya Allah, mudahkanlah jalanku untuk menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang sehat. Aku percaya ya Allah. Kata-kata adalah doa. Terima kasih ya Allah. Kau telah memberikan kesempatan yang luar biasa pada hidupku. Sehingga aku masih bisa bertahan walaupun di tahun 2020 ada pandemi yang meluluh lantakan dunia ini. Tapi aku percaya ya Allah, atas izin-Mu dan izin diriku, aku mampu melewati semua ini. Dan tahun 2021 adalah awal untuk memaksimalkan energi dalam diriku menjadi lebih bahagia. Wahai diriku, maafin aku ya. Jika selama ini aku sering bermalas-malasan, sering mencari alasan, mengkambing hitamkan orang lain. Dan mulai hari ini, saya akan berani mengambil keputusan dalam hidupku. Tubuhku sehat, imunitas tubuhku kuat untuk menghadapi berbagai macam penyakit, termasuk virus corona. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas semua ini. Aku percaya, walaupun aku masih berjibaku dengan masalah yang saat ini aku hadapi, tapi aku mencoba ikhlas. Aku mencoba pasrah. Dan siapapun yang menyakiti hatiku, aku maafin dengan sepenuh hatiku, dengan kelegaan hatiku, dengan kepasrahan hatiku. Terima kasih ya Allah. Sekarang ambil nafas dalam Bapak Ibu. Keluarkan pelan. Ambil nafas dalam lagi. Keluarkan pelan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bernafas Wim Hof supaya kadar oksigen di dalam darah Anda semakin meningkat. Jadi nanti tambah happy gitu. Tapi biasanya nanti ujung-ujungnya bisa saja nanti Anda akan sedikit kesemutan dan mungkin akan sedikit pusing sedikit aja. Nah, untuk melakukan pernafasan ini Bapak Ibu supaya nanti setelah sesi ini energi dalam tubuh Anda benar-benar maksimal. Pernafasannya adalah silahkan Anda masukkan nafas Anda lewat hidung, kemudian Anda tampung nafas Anda di dalam perut. Ketika perut sudah penuh, masukkan ke dalam dada, baru kemudian keluarkan dengan mengucapkan ha. Saya contohkan, saya ambil nafas,
Perut saya kembangkan terlebih dahulu. Kemudian dada. Nah, sudah paham Bapak Ibu? Dan sekarang silakan Anda praktekkan. Akan saya hitung 1 sampai 10. Satu hitungan berarti nafas, perut, dada, Oke, baik. Dimulai dari sekarang. Ambil nafas di perut. Masukkan dada. 1. Kemudian 2 Bapak Ibu. Ambil nafas. Dada, keluarkan. Sekarang 3, ambil nafas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika Anda benar melakukannya Bapak Ibu, kepala Anda akan sedikit kesemutan, tangan Anda akan sedikit kesemutan, dan akan sedikit berkunang-kunang sedikit. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu akan saya share screen lagi. Itu tadi bagaimana kemudian saya memandu Bapak Ibu untuk melakukan kepala pusing berarti Anda berhasil. Kalau ada kesemutan dikit berarti proses peningkatan oksigen ke dalam otak Anda sedang berhasil Bapak Ibu. Nah, ada yang lain Bapak Ibu selain ada yang sedikit pusing? Nah, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini dia. Selanjutnya adalah ini quote terakhir saya sebelum nanti kita diskusi Bapak Ibu. Lebih baik dipermalukan karena mau melangkah daripada Anda diam karena malu tidak melangkah. Materinya bisa di-share-kah? Bisa, nanti insya Allah saya kirimkan ke admin Bapak Ibu. Anda hanya perlu menghentikan membuat alasan, melangkahlah dan temukan kesuksesan Anda. Buatlah sejarah dan takdir Anda menjadi nyata. Bapak Ibu, semua dimulai dari pikiran. Melangkahlah Bapak Ibu. Lebih baik kita hancur lebur karena kita melangkah dibandingkan kita membusuk karena kita diam Bapak Ibu. Hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Yang kebiasaannya memberikan alasan dan nggak mau melangkah, tapi pingin sukses dari mana Bapak Ibu. Tapi yang paling penting, buatlah takdir Anda menjadi nyata dengan melakukan self-healing dengan pendekatan emotional freedom technique Bapak Ibu. Jika Anda pribadi, Anda sendiri tidak mampu melakukannya, atau Anda sudah belajar EFT, tapi kok dampaknya tidak maksimal ketika Anda lakukan sendiri Bapak Ibu, maka Anda bisa minta bantuan para EFT trainer ataupun praktisi EFT yang kemudian dengan Anda minta bantuan mereka, insya Allah justru malah Anda akan mendapatkan jalan yang begitu sangat dahsyat. Jangan malu ataupun jangan sungkan ataupun jangan eman kalau dalam bahasa Jawanya Bapak Ibu. Jangan eman itu bahasa Indonesianya apa ya? Jangan saya mau jadi jadi jangan pelit lah kalau untuk berinvestasi kaitannya dengan kesehatan mental kita untuk upgrade pikiran kita. Kalau Pak Tung Desem Waringin katakan jangan pelit untuk investasi leher ke atas seperti itu. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Ini adalah quote penutup saya pada siang hari ini. Semoga nanti di awal tahun 2021 ini kita tetap semangat dan juga happy untuk menyongsong tahun 2021 ini. Nah, sekarang waktu saya berikan kepada host bagi yang ingin sharing pada kesempatan siang hari ini, dipersilahkan. Silahkan Dr. Enda, saya akan tuliskan nomor saya yang tadi minta nomor ya. 08. Makasih Pak Heri. Silahkan Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin diskusi dengan Pak Heri siang hari ini. Ya, jadi sekali lagi sebelum kita setting goal, healing dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Juni ya, Pak Juni ya. Silakan Pak Juni. Pak Juni. Alhamdulillah ketemu. Saya muridnya Dokter Endah. Jangan gitu Pak Juni, saya yang murid. Ada istilah AHR ya, Action Habit Result. Tadi bagus terakhir ya.
daripada membusuk diam. Tadi saya tersentuh tadi Mas Heri Susilo ya. Kadang kita dalam action itu belum jadi habit, belum jadi kebiasaan, dan terlalu terorientasi ke hasil. Nah ini gimana nih? Ada masukan nggak ini? Terlalu terorientasi ya hasil. Ya. Jadi action apakah harus berpikir hasil atau sabar dulu? Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Juni. Langsung saya jawab saja. Ini menarik sekali yang dikatakan Pak Juni ya. Seringkali ketika kita melakukan goal setting dalam resolusi tahunan kita lebih fokus ke hasil dan ternyata action itu belum menjadi habit begitu. Bagaimana kemudian? Apakah kita fokus ke hasil atau kita fokus ke action? Saya katakan lagi, Anda harus mundur dulu ke tahap sebelumnya. Sebelum saya jelaskan ya, saya screen lagi. Jadi tadi saya jelaskan bahwa sebelum melakukan goal setting, kita harus melakukan healing dulu. Tujuan dari healing ini sebenarnya bagaimana kita membuat habit baru. Ini dia. Kalau kita punya habit baru, Bapak Ibu, maka yang terjadi action kita itu juga action yang baru. Maka yang paling penting Bapak Ibu, Pak Juni ya, saya katakan, coba lakukan self-healing dulu. Sebelum self-healing, lakukan self-evaluation dulu. Bukan kalau self-evaluation, saya katakan tidak hanya ngomong tentang hasil Anda di tahun kemarin berapa, sudah tercapai berapa persen, itu iya. Tapi yang lebih penting lagi, kenapa kemudian target di tahun sebelumnya nggak tercapai dengan maksimal? Masalah apakah? Adakah habit di masa lalu, di tahun berikutnya, yang kemudian belum terselesaikan? Yang kemudian ini yang harus diselesaikan dengan self-healing. Seringkali orang yang mengalami perfeksionis itu fokusnya pada hasil. Hasilnya harus maksimal, hasilnya harus maksimal. Tapi setelah di-healing Bapak Ibu. Karena kalau kita ngomong perfeksionis, ini adalah salah satu dari 8 kebiasaan orang yang tidak bahagia. Hanya fokus pada hasil, tapi dia melupakan faktor-faktor yang lain. Hasil memang penting Bapak Ibu, tapi tidak segala-galanya. Tapi bagaimana kemudian dalam menjalani itu, Anda memiliki habit yang bahagia, hasilnya pun juga bahagia. Maka untuk Pak Juni, saya sarankan Pak Juni untuk melakukan self-healing terlebih dahulu. Apalagi kalau Pak Juni sudah menjadi atau katakan tadi muridnya Dr. Endah ya. Nah ini bisa malah konsultasi dengan Dr. Endah untuk menggali masalah yang ada di dalam diri, kemudian di healing, set target, baru kemudian kita akan memiliki habit yang baru untuk action kita. Seperti itu Pak Juni. Jadi penekanannya sebenarnya lebih ke healing untuk menggali akar masalah apa sebenarnya yang ada dalam diri kita yang mengganggu dalam proses pencapaian target di dalam hidup kita. Seperti itu Pak Juni. Silahkan barangkali yang lain. Ya, Pak Subangkit silahkan sampaikan langsung aja Pak. Silahkan di-unmute. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja. Oh, dekat dong Pak. Dekat ya Pak ya. Naik bus aja. Ya, saya orang Jogja. Monggo. Saya belum pensiun, tapi mungkin saya termasuk orang yang paling tua di sini, 64 tahun lebih ini. Oh ada Eyang juga nih. Biasanya Pak Sarsito ada nih. Coba, monggo Pak. Monggo. Jadi kalau tuntutan anak-anak, karena saya sudah mentas semua, itu sudah Bapak ke arah visi husnul khotimah saja. Tapi lembaga masih menuntut saya nulis, saya ngajar, dan sebagainya. Masya Allah. Istri saya sebagai direktur rumah sakit itu yang sudah tua juga itu dituntut untuk membuat poliklinik keluarga gitu. Karena anak saya kebetulan 4 dokter semua itu. Jadi Masya Allah. Jadi ini apakah saya harus ke arah rohani untuk menjadikan diri saya persiapan husnul khotimah atau masih memikirkan dunia? Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Subangkit. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
Apakah saya harus memikirkan akhirat saya ataukah memikirkan dunia saya? Pak, untuk datang ke akhirat kita perlu memikirkan dunia terlebih dahulu. Bisa jadi amalan yang saat ini Bapak lakukan, saya katakan sebenarnya jangan tuntutan ya Pak ya, jangan dituntut. Karena kalau ngomong masalah dituntut itu kayaknya kok terpaksa banget gitu kan. Jadi bukan dituntut, ini adalah amanah yang harus dibawa. Kalau Bapak masih mampu melakukannya dan bisa, silahkan Pak. Nggak masalah kok. Masih melakukan, maksudnya bekerja di ranah publik, dan niati aja itu untuk beribadah. Dengan kita meniati untuk ibadah, tentu Bapak Ibu, apalagi tadi Pak Subangkit juga ngajar, ini kan amal jariah Pak. Bukankah ini yang juga kita bisa bawa untuk masa di akhirat kita nanti gitu. Jadi intinya sebenarnya bagaimana Pak Subangkit dan juga kita semuanya dalam melakukan aktivitas keseharian kita tetap kita niati karena Tuhan kita, apapun agama Anda. Yang kedua, bagaimana kemudian kita tetap dalam kondisi bahagia dan tidak terpaksa dalam melakukan kegiatan tersebut. Seringkali kegiatan yang kita lakukan itu baik Bapak Ibu, tapi kita terpaksa melakukannya. Kira-kira Tuhan kita memberi pahala enggak sih gitu. Kita aja terpaksa. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian ya jadikan amal bakti Bapak Ibu. Saya apresiasi luar biasa buat Bapak Bangkit yang sudah 64 tahun tapi masih berkenan untuk energinya, jiwanya, tubuhnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Nah, tinggal kemudian diseimbangkan saja. Saya katakan, seimbang tidak harus sama. Seimbang tidak harus sama. Silahkan diseimbangkan antara masalah keduniaan Anda dengan masalah akhirat Anda. Tapi yang paling penting, Anda tidak merasa terbebani dengan tugas yang saat ini Bapak lakukan. Jika merasa berat, maka lakukan healing Bapak Ibu. Oke, lakukan healing dengan berbagai macam teknik, termasuk salah satu yang saya ajarkan tadi, supaya dalam melakukan sesuatu dengan sangat bahagia. Maka Bapak pun nanti akan jadi endingnya bahagia dan bisa bercerita buat cucu-cucu dan orang lain. Seperti itu Pak Subangkit. Jadi semangat saja. Kalau memang masih mampu, nggak perlu ditinggalkan. Oke, silahkan barangkali yang lain. Ya, Pak Subangkit, saya lihat Bapak baru ya ikut di Icon. Ya sudah lama, cuma karena sering pas jam-jam ngajar seperti ini saya nggak bisa ikut. Oh, ngaten. Saya sering ikut sama sering Pak ikut ya? Agus, sering sama Pak Agus. Oh, jadi sampun. Kalau bisa Bapak udah ikut IFT, Pak Subangkit? Belum pernah. Ya, nanti ikut kelas GISA. Kalau belum mau kelasnya Pak Edi, bisa ikut GISA, Pak. Supaya bisa tadi. Nanti ya. Ini kebetulan ada pengangkatan pegawai negeri banyak. Ini semakin sibuk, Pak. Oh, ngaten. Ya. Nanti kalau di calon-calon pegawai negeri itu. Lulusan IPDN kan. Masya Allah. Ya, kalau bisa waktunya itu silakan ikut GISA untuk bisa. Oh ya, insya Allah. Ada ya. 2 minggu sekali dengan Bu Nurita. Ya, silakan Pak. Ada ini lagi Pak dari Pak Martado untuk di daerah Jawa Timur ya, di daerah mana tadi? Silakan Pak, silakan sampai sendiri. Bu Muhammad Ali Murtadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan dan bisa mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begini, yang mau saya tanyakan itu kadang saya itu butuh seseorang, maksudnya untuk melakukan terapi ini. Jadi saya sendiri itu kadang kalau sudah drop, sudah down itu sudah tidak bisa melakukan apapun. Jadi butuh seseorang yang menampung curhatan saya dan kemudian bisa membantu saya untuk melakukan terapi seperti itu. Baik. Gimana tadi? Bisa diulangi? Bisa diulangi Pak Ali? Iya, sinyalnya agak buruk ya. Iya. Lagi cari sinyal ini di belakang rumah.
Begini, biasanya kan kalau saya itu lagi drop, lagi down karena beberapa masalah ya misalnya. Itu saya tidak bisa melakukan aktivitas apapun gitu. Saya hanya bisa menangis, dada sesak, terus kepala ini kayak penuh gitu. Jadi kadang memang membutuhkan seseorang yang ahli di bidang olah pikir juga sih untuk bisa membantu saya gitu. Untuk bisa diajak curhat atau bisa sedikit lebih lega lah seperti itu. Baik. Saya paham. Ini tadi dengan Pak siapa tadi namanya? Ali Murtado. Pak Ali. Saya Jadi Muhammad Ali Murtado. Ya, saya dari pendidik ya, baik. Kalau saya lihat dari Pak Ali tadi, dari masalahnya sering pusing dan juga sering dada sesek ya. Bisa jadi masalah yang Pak Ali rasakan saat ini adalah ketidakmampuan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kalau dianalisa dengan menggunakan the five body syndrome, Bapak mengalami the crying syndrome atau sindrom menangis begitu. Makanya sebenarnya gini Pak, kalau kita itu ketika dalam kondisi down, kita melakukan sendiri kok susah, ya harus segera mengambil keputusan untuk minta bantuan pada orang lain. Tentu saja orang lain yang punya kapasitas yang baik, bukan kemudian orang sembarangan. Seringkali kita curhat sama orang sembarangan yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tapi justru malah masalah tambah banyak, Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi. Makanya sekarang coba mulai minta bantuan para psikoterapis, EFT trainer, ataupun EFT practitioner yang dia punya certified, yang sudah berpengalaman dan dibantu untuk mencari akar masalahnya. Untuk Pak Ali sebenarnya Anda perlu mengetahui akar masalahnya Pak. Supaya apa? Hidup Anda tidak terganggu dengan masalah yang saat ini Anda hadapi. Pusing ini tidak diciptakan oleh Allah untuk selalu pusing. Kepala ini tidak Allah ciptakan untuk selalu pusing Bapak. Kenapa pusing bisa datang? Pusing itu sebagai wujud komunikasi pada tubuh kita untuk dirasakan oleh pikiran kita untuk segera mensudahi masalah yang saat ini sedang dihadapi, termasuk dada sesek. Karena Allah itu menciptakan tubuh kita dalam kondisi yang sebenarnya sehat, Bapak Ibu. Kepala bukan untuk pusing. Kenapa kok sering pusing? Karena kita nggak berani mengambil sebuah keputusan atas masalah yang kita hadapi. Makanya, segera ambil keputusan untuk konsultasi, misal seperti kepada saya, kepada Master Edi, kepada Dr. Enda, Dr. Agus, ataupun dokter-dokter yang lain, praktisioner EFT yang lain, ataupun psikoterapis yang lain. Seperti itu, Pak Ali. Jadi, segera ambil tindakan, lakukan evaluasi, akar masalahnya apa, lakukan self-healing, baru kemudian ngomong tentang goal setting. Kalau Anda tidak melakukan self-healing, tidak mengetahui akar masalah Anda kaitannya dengan habit Anda, kalau Anda membuat sebuah goal, nanti endingnya juga akan sama seperti tahun sebelumnya. Karena Anda menjalani dengan pola yang sama. Anda harus mulai segera bisa berdaya untuk membahagiakan hidup Anda. Menangis itu boleh, Pak. Tapi kalau keseringan, kasihan diri Anda. Mata bukan ditakdirkan atau diciptakan untuk selalu menangis. Tapi kadang-kadang aja kalau ada masalah untuk pelepasan energi. Jadi kita harus bisa memposisikan tubuh kita sesuai dengan posisinya. Jangan sampai kepala ini nih yang kita gunakan untuk berpikir ini, kita bebani masalah yang kemudian menjadikan kita selalu pusing, Bapak Ibu. Kalau Anda peka, ini adalah wujud komunikasi otak bawah sadar kita untuk segera menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Termasuk Bapak Ibu, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh Anda, ketika Anda sadar, semua itu memberikan sebuah bentuk komunikasi dari tubuh kita kepada diri kita, dari otak bawah sadar kepada diri kita untuk segera diselesaikan. Ini bisa dianalisis menggunakan the five body syndrome yang dulu pernah saya sampaikan di event Icon Talk juga. Anda bisa lihat di channel YouTube-nya Master Edi Iskandar, seperti itu. Insya Allah itu Pak Ali, barangkali kalau ada feedback lagi silahkan. Silakan Pak Ali, masih ada ingin yang disampaikan? Terima kasih Ibu dan Bapak. Alhamdulillah. Begini, berarti nanti ketika misalkan ya, saya juga tidak menginginkan lagi misalkan ada gangguan yang sama gitu, saya bisa kontak ke salah satu atau di anggota grup ini ya, mungkin silakan. Bisa membantu saya. Ya, silakan. Monggo. Ke Pak Heri boleh, ke saya boleh. Bapak nanti chatting ya ke ada di sini juga yang biasa mengasuh Gisa, Bu Nurita, biasa dengan senang hati juga membantu.
Silakan Betul. Pak. Jadi Pak Ali bisa ikut sesi GISA dengan Bu Nuita dan tim, atau bisa langsung berkonsultasi dengan personal, misal dengan saya, ataupun Dr. Endah, Dr. Agus, atau langsung dengan Master Edi Iskandar. Boleh. Silahkan, sesuka hati Anda, silahkan Anda konsultasikan dengan Siap. mereka. Seperti itu. Kebetulan Ya. ini juga sih, saya tanggal 9 dan 10 besok ikut trainingnya IFT. Insya Allah. Oke. Oh ya. Yang online Ya. itu. Ya. Oh ya, oke. Itu salah satu solusi terbaik. Ya. Semoga Bapak nanti untuk. bisa mendapatkan ilmunya dan bisa praktek di diri saya sendiri Amin. khususnya, umumnya kepada orang lain. Amin. 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 Ya, baik. Kita ke pertanyaan yang lain, Pak Heri, Bu Martuti. Silakan. Apakah bisa dikatakan bahwa tercapainya target mayoritas disebabkan karena habit bahagia? Gimana dengan sumber daya lainnya dari Bu Martuti? Jadi gini Bu, maksud saya tadi bahagia itu bukan untuk mendominasi semuanya, tapi ketika kita melakukan segala sesuatu, skill-skill kita yang kita punyai dilakukan dengan bahagia, maka hasil Anda akan maksimal Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Jadi bukan hanya mau happy aja, bukan hanya sekedar happy saja kemudian meninggalkan skill yang lain. Jadi kita kalau mau mendapatkan hasil atau result, kita butuh dua pilar, performance dan juga performer gitu kan. Kita butuh skill kita, knowledge kita juga harus ditingkatkan. Namun level of motivation kita, level of confidence kita, level of happiness kita itu juga harus ditingkatkan. Sehingga performance dan juga performer itu seimbang, hasilnya Bapak Ibu mampu menopang hasil yang maksimal. Nah, ini yang terjadi. Jadi bukan hanya kita ngomong happy-nya saja, tapi ketika kita melakukan skill-skill kita tadi, sumber daya kita tadi dilakukan dengan penuh bahagia, maka performance dan juga performer yang seimbang akan membuat hasil yang maksimal. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Cukup Bu Martuti? Ya. Oke. Ini sebentar. Ya, untuk sementara Pak Nyoman, silakan Pak Nyoman disampaikan sendiri. Silakan langsung. Perlu. Pak Nyoman, Indra, kayaknya perlu. Masih ada waktu 15 langsung. menit ya, silakan monggo. Pak Nyoman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nyoman. Saya izin belum off kamera ya, karena saya masih tes. Oke, silakan Pak Nyoman. Terima kasih. Saya bukan tanya tadi, saya cuma menyampaikan ini kan yang sering kita kenal, sering disampaikan itu yang kata-kata yang always love what you do what you love. Bahwa lakukan segala sesuatu dengan senang, bahagia, dan lakukan itu yang kita cintain gitu kan, sehingga passion muncul. Dan saya sering mengatakan sama putra-putri saya, lakukan dengan senang hati atau tinggalkan. Karena segala sesuatunya kalau dilakukan dengan cara mengeluh, hasilnya nggak optimal. Ya seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah hasil. Hasil selalu saya berpatokan hasil itu kuasa Tuhan. Saya tidak wajib untuk berhasil, tapi saya wajib untuk berikhtiar. Bagi saya hasil itu adalah bonus dari apa yang saya lakukan. Karena ada yang melakukannya sudah sedemikian rupa, sudah ngikutin SOP, sudah ngikutin segala sesuatunya, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sejak awal. Itu kenapa Allah mengilhamkan gitu ya, bahwa selain bersyukur kita harus bersabar. Karena syukur selalu disampaikan, kan syukur sama Dr. Edi juga mengatakan syukur dan sabar adalah sebuah sayap. Bahwa ketika menerima atau memberi syukur, kalau kita diuji ataupun ditegur ya bersabar. Karena ketika kita ikhtiar kan belum tentu hasil juga sesuai. Kalau misalnya kita berpatokan hasil itu kuasa Tuhan, maka kita akan lebih optimal. Seringkali orang kan 2+2 harus 4. Bagi Allah kan 2+2 belum tentu 4. Ya saya sharing sih tadi. Saya nggak bertanya sih tadi, saya cuma menegaskan aja. Tapi terima kasih.
Betul. Terima kasih. Saya sepakat sekali. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa sekali. Berarti benar. Terima kasih Pak Memang Nyoman. kalau ini biasanya kalau orang yang berfokusnya pada hasil dan hasil saja itu biasanya mereka orang yang perfeksionis Bapak Ibu. Ketika kegagalan hasilnya tidak maksimal, akhirnya dirinya jadi down, nggak bisa menerima kenyataan. Saya sepakat sekali dengan apa yang Bapak katakan tadi bahwa hasil itu adalah kuasa Tuhan. Kita tinggal memaksimalkan saja untuk berusaha dengan bahagia. Nah, inilah Bapak Ibu. Tidak perlu meninggalkan skill-skill kita dan menarik sekali ini tadi, lakukan sesuatu hal yang Anda suka. Ini yang kita suka itu paling hanya 20% dari hidup kita dan hasilnya 80%. Kembali lagi ke Pareto Principle. Seperti itu. Silahkan monggo yang ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Bu Ana, silahkan Bu Ana. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, ya. Mbak Ana. Terima kasih untuk Pak Nyoman yang barusan sharing bahwa memang kita harus bersyukur dan bersabar. Ini kayaknya jawaban dari yang mau akan saya tanyakan. Tapi saya kan juga tetap boleh ngeyel dong. Boleh, silakan. Pak Heri info tadi bahwa orang yang tidak bisa, meskipun sudah berkali-kali tapping, tapi tidak sesuai seperti yang diinginkan, itu kan kita harus syukur dan sabar. Dan Pak Heri tadi sudah sempat mengatakan bahwa itu sepertinya perfeksionis dan tidak bisa menerima kenyataan. Nah, berarti apakah sekarang karena saya barusan dapat informasi yang ini yang perfeksionis dan tidak bisa menerima kenyataan, apakah itu yang harus di tapping gitu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa saya perbaiki dari apa yang sudah saya lakukan, karena kadang juga lelah, capek, jenuh, rasanya gemes, rasanya mau gimana. Oke. Bu Ana, bentar Bu Ana, saya ingin langsung tanya aja. Bu Ana tahu nggak akar masalahnya Bu Ana itu sebenarnya apa? Kalau dirunut-runut mungkin tidak percaya sama Tuhan. Terus bahwa Tuhan tidak akan memberikan apa yang aku inginkan. Orang lain boleh menerima apa yang mereka inginkan, tapi kalau aku tidak boleh menerima yang aku inginkan. Terus Tuhan senang kalau melihat aku susah. Nah, tapi Tuhan mengizinkan orang lain untuk senang. Oke, dan itu meskipun aku tahu ya, itu kita seperti melihat rumput tetangga selalu lebih hijau, padahal masa saya juga mengerti bahwa saya tidak bisa boleh seperti itu, tapi saya kan tidak bisa menghentikan pikiran saya. Akhirnya kan saya juga tapping, tapi kok masih belum bisa reda. Bahkan saya menggunakan kata masih ada sisa. Kan kalau di buku itu, saya baca buku tapping, itu kalau ada masih dari skala sekian ke sekian, kalau masih ada belum clear, kita bisa menggunakan kata masih ada sisa. Nah, itu bahkan sudah saya lakukan, ternyata masih sama. Jadi berputar-putar isinya tuh di situ terus sampai astaga naga, bagaimana bisa keluar dari sini? Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Ini menarik sekali yang dialami oleh Ibu Ana ini. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan kalau Ibu pribadi dalam melakukan tapping, tentu Pak Edi sudah mengajarkan ya bagaimana SSIP, sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah. Kita mengetahui akar masalahnya dengan sangat detail. Maksudnya akar masalahnya kita itu apa, belief kita itu apa, kaitannya dengan iman itu seperti apa. Nah itu. Maka selanjutnya kalau memang Anda sudah berusaha semaksimal mungkin kok hasilnya masih seperti itu, ya silahkan Anda minta bantuan orang lain. Minta bantuan orang lain. Nyuwun sewu, saya juga sudah meminta bantuan orang lain baik berbayar dan tidak. Nyuwun sewu, saya sudah melakukan yang dengan EFT, saya sudah melakukan dengan beberapa orang, saya sudah nyuwun sewu. Hasilnya seperti apa Ibu? Apakah masih tetap sama? Ternyata masih sama. Maksudnya yang intinya itu masih sama, meskipun pada saat itu sudah reda, tapi kok misalnya selang seminggu, selang 2 minggu, atau selang sebulan, kok ini kok kayak kembali lagi ke itu. Jadi saya bingung, apakah saya masih belum ketemu dari inti masalahnya. Oke, ya memang kalau seperti itu biasanya bisa jadi karena akar masalahnya masih ada akar masalah di bawah akar itu gitu Bu. Jadi mungkin yang Anda ketahui masalahnya itu, tapi kemudian di bawah ternyata ada akar. Ditambah lagi kaitannya dengan penerimaan diri Anda
itu yang kemudian belum maksimal. Benar kata Pak Nyoman. Jadi penerimaan diri sebenarnya. Coba deh, kadang-kadang kita sudah dibantu orang lain juga, tapi kita pribadi penerimaannya masih kurang. Persepsi kita terhadap konsep ketuhanan kita itu masih kemudian belum maksimal juga. Kedekatan diri kita kepada Tuhan juga belum maksimal juga. Ya, kalau kemudian Anda pribadi saat ini sudah minta bantuan beberapa terapis, ya coba deh usaha lagi, minta bantuan yang lain. Barangkali kadang-kadang kalau orang Jawa itu mengatakan cocok-cocokan gitu ya. Ilmunya sama, tapi dengan orang A nggak cocok, dengan orang B malah cocok. Padahal tekniknya sama, caranya sama. Seperti itu. Jadi jangan menyerah, dan jangan menyerah. Lebih baik, seperti kata-kata tadi ya Bu ya, lebih baik ibu anak itu hancur, lebur berkeping-keping, karena ibu bergerak untuk menemukan kesembuhan Anda daripada Anda membusuk karena dia nggak pernah mau berusaha sama sekali. Dan Pak saya Heri, percaya kok. Jalan Bu, silakan. terima kasih untuk motivasinya. Saya juga punya pemikiran seperti itu, tapi ternyata saya juga ada di posisi bahwa saya ini manusia yang tubuh saya ini memiliki waktu. Saya sudah hampir setengah abad. Jadi kalau misalnya menikah, terus habis itu apa bisa itu melahirkan, memiliki anak gitu kan. Maksudnya kalau misalnya memiliki anak otomatis kan itu 10 tahun lagi umur 60, kan maksudnya kalimat jenengan tadi saya juga memikirkan, tapi ada pemikiran yang lain bahwa saya manusia yang tubuh saya ini ternyata ada waktunya. Nyuwun sewu, saya potong. Terima kasih. Oke, baik. Nanti aja deh Bu, Anda bisa kontak saya pribadi aja. Insya Allah nanti bisa lebih intens lagi untuk menggali akar masalahnya. Sebenarnya ini kok Bu, menikah ataupun tidak menikah itu adalah pilihan. Memiliki anak ataupun tidak memiliki anak itu adalah pilihan. Tidak harus semua orang yang ada di dunia ini harus punya anak, begitu kan. Semua tergantung dari bagaimana penerimaan diri kita sebenarnya. Begitu. Minta nomor WA, baik saya share ya. Monggo barangkali ada yang lain untuk Bu Ana, nanti silahkan bisa japri saya pribadi aja. Nanti bisa bantu secara personal. Untuk nomor WA tadi, saya share dulu. Pak Nyoman tadi mau ada yang lain barangkali, silakan. Iya. Silakan Pak Nyoman tadi. Saya nggak berpendapat, tapi saya ditolong terus sama Dokter Endah. Oh, saya salah baca chat ya. Dokter Endah ini guru saya loh, pelan saya waktu itu. Tapi saya begini, kalau saya berpendapat sedikit, saya mengalami hal yang sama Bu Ana ya. Semua orang kan punya perjalanan, semua orang baik selalu punya masa lalu, dan semua orang jelek sekalipun pasti punya hak masa depan, karena masa depan itu kan hak wewenang Tuhan. Nah, semua orang punya perjalanan masa lalu. Nah, bagi saya acceptance adalah sesuatu hal yang menjadi kunci pokok ketika kita menerima, karena semua kejadian di alam semesta ini adalah kehendak Tuhan dan semuanya diizinkan oleh Allah. Kalau saya bicara bahwa orang nggak pernah sholat kok tetap kaya, ya Allah mengizinkan hal itu terjadi. Sebagaimana Allah mengizinkan setan untuk menggoda manusia. Itu kuncinya di situ. Tapi Allah punya kuasa, siapa-siapa yang terpilih. Gitu. Dan kalau menurut saya, setiap orang punya ujian. Bagi saya bukan ujian, saya teguran gitu. Supaya kadarnya itu lebih tinggi daripada diuji. Kalau bicara mengenai memperoleh anak dan tidak, kakak ipar saya dua-duanya enggak, sama sekali tidak dikaruniai putra dan putri gitu ya. Dan bagi saya punya putra dan putri itu tanggung jawabnya lebih besar daripada yang tidak punya, menurut saya, karena itu kan titipan. Makanya disebutkan bahwa kalau selama ini dikenal bahwa anak durhaka, di Al-Quran sebutkan, ada nggak orang tua durhaka? Ada, tertera di Al-Quran. Pertanggung jawabannya luar biasa bahwa setiap kepala keluarga harus menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka. Maka pertanggungjawabannya sangat luar biasa. Jadi sudut pandang lah ya. Semua persepsi itu memiliki hal yang berbeda. Tapi kalau saya boleh share, acceptance adalah kekuatannya. Kita mau bisa apa? Tubuh kita ini bukan punya kita kan. Ketika saya kemarin baru pulang dari Bali, ternyata saya harus karantina dan saya harus terima itu semua gitu kan. Mau diapain lagi gitu. Nah, ketika saya accept dalam waktu 2-3 hari, recovery-nya sangat luar biasa. Gitu. Ini sharing sedikit kalau saya di. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Dokter Enda, terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa sekali.
Iya, Oke, baik. masih ada waktu, Cukup. Dokter Endah? Cukup ya? Oke, cukup. Ya, ini terima kasih. Monggo, Dari silakan. ini. Sebenarnya ada 6 menit lagi. Silakan, Pak barangkali yang ingin masih bertanya. Pak Heri, saya boleh nanya ya? Boleh, silakan, Coba, Dokter Endah. Tayangkan tadi Pak yang healing, yang siklus itu. Oke. Ini ketika kita katakanlah kita sudah evaluasi ini di akhir tahun ya. Kemudian kita sudah healing. Nah, kalau kita identifikasi titik-titik yang di healing itu, kalau lihat ilmunya Pak Edi nih Pak Heri, cukup banyak juga ya. Jadi misalnya kita, apakah kita di planning kita ada apa mental block gitu kan? Itu kita healing ya. Kemudian apakah pada saat kita buat target kita ada mental block? Oh ada, kita healing. Proses healingnya itu setelah kita lihat-lihat cukup banyak. Padahal waktu juga berlalu ini cepat ya. Strategi saja sih Pak. Dan kita lihat healing, begitu kita healing itu kan kita nggak langsung 100% clear gitu ya, nggak 100% clean banget ya. Kita juga manusia. Maksudnya nanti setelah itu kita akan dapat ada masalah lagi dan sebagainya. Strategi saja dari saya. Ketika kita proses healing ini, kita kan dapat ininya dari Pak Edi, kita rutin nih setiap hari. Nah, kalau kita sudah lakukan semua itu, ternyata juga kita masih belum clean. Nah, sambil kita paralel antara healing dengan set target dan action, ini kiatnya gimana? Strateginya? Oke, berarti strategi, coba lebih didetailkan lagi Bu pertanyaannya. Ya, kalau kita lihat di sini kan titiknya ini kan self-healing dulu, baru kita set target ya. Betul. Ya, memang idealnya begini. Tapi kalau kita lihat self-healing ini sendiri kan prosesnya banyak juga ya, tergantung juga kondisi kita. Betul nggak? Dan self-healing itu sendiri kan nggak bisa hanya di awal saja. Sepanjang tahun, sepanjang masa kita juga self-healing kan. Ya kan Pak? Sepanjang perjalanan kita ini kan juga kita harus self-healing. Kita juga, nah set target katakanlah kita di awal. Atau mungkin nanti setelah itu ada di perjalanan kita evaluasi lagi, oh kita perlu target lagi. Nah, untuk self-healing ini kan kita sebenarnya melakukan sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, bagaimana supaya strategi saja, selain kita juga memang harus rutin, ya, rutin dan untuk self-healing strategi saja supaya ini paralel, tapi supaya ya impact-nya gede lah ke langkah-langkah berikutnya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Endah. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian untuk memparalelkan semuanya? Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya. Maka kemudian di poin terakhir, tadi saya jelaskan kaitannya dengan self-reflection. Nah, self-reflection ini sebenarnya yang harus kita lakukan baik monthly, weekly, daily, ataupun tahunan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa maksimal aksi kita. Kalau ternyata di tengah jalan, dalam proses mencapai target kita, dalam action kok ternyata Bapak Ibu, kita belum maksimal, maka kita kembali lagi ke proses healing. Jadi self-reflection ini yang harus selalu ada, harus kita lakukan untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi target, action, kemudian self-reflection, energi kita sudah maksimal atau belum. Kalau belum, kita lihat masalahnya apa. Self-healing lagi. Tentu Bapak Ibu ini bukan sebuah hierarki yang pakem begitu ya. Urutannya ini harus seperti ini. Tapi tetap yang paling awal sebelum set target itu adalah self-healing. Seringkali kalau kita ngomong diri kita tuh emosional sekali dalam membuat sebuah target. Kadang-kadang targetnya terlalu tinggi, tapi kapasitas dan kemampuan kita tidak maksimal Bapak Ibu. Maka dengan kita self-healing, dengan kita menenangkan diri kita terlebih dahulu, kita akan bisa membuat target sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri kita. Tapi untuk menyeimbangkan semuanya, kita perlu self-reflection setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap bulannya
untuk mengetahui seberapa besar maksimal energi kita semuanya. Seperti itu, Dr. Endah. Jadi lebih ke self reflectionnya untuk bagaimana membuat semuanya itu sesuai jalurnya. Seperti itu sih. Monggo kalau ada yang mau memberikan tambahan, sangat terbuka sekali. Oke, setuju sih. Berarti di self reflectionnya ya, berarti reflectnya ya. Betul. Tekniknya yang simple apa Pak? Reflection. Kalau Pak Edi itu kan ada jaring-jaring ya, spiritual, kemudian karir, sosial dan lain-lain. Nah, itu bisa dipakai. Oh, spiritual saya itu di bulan pertama energinya sudah seberapa sih? Sudah maksimal belum? Kalau punya skala 0 sampai 5, sekarang ada di skala berapa? Kalau target bulanan saya, spiritual saya di bulan pertama target saya 4, kok sekarang masih 2? Ya kita harus healing. Artinya saya belum maksimal, saya masih males ibadah, saya nggak mau baca Quran dan macam-macam. Seperti itu. Jadi metode silahkan, banyak metode yang lain yang bisa Anda pakai seperti yang diajarkan Pak Edi di dalam kelas EFT ataupun metode-metode yang lain seperti itu. Oke. Baik. Ya. Dari saya ini ada lagi yang ingin bertanya? Kalau saya lihat di chat tidak ada sih Pak. Cuma ada yang ke pribadi ke saya aja. Oke. Baik, silakan Pak. Sebentar saya cek ada yang raise hand ya. Oke, nggak ada Pak. Silakan sudah, Pak Heri bisa saya tutup aja nih ya. Baik. Bisa Bapak, Ibu. Closing statement. Baik, terima kasih. Oh ya, silakan. Itu masih Pak ada? Ali Pak Ali minta nomor Bu Ena. Oh, udah. Oke. Pak Ali, maaf saya enggak. Nomor saya. Sebentar. Sudah dibalas sama Bu Ida. Oh, baik. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sharing dari tadi siang 1:30 sampai hampir jam 3. Ingat Bapak Ibu bahwa perubahan itu ada ketika ada tindakan. Ketika kita semua tidak melakukan sebuah tindakan dalam hidup kita, maka jangan berharap ada perubahan besar di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita tidak sendiri Bapak Ibu. Ada Tuhan yang selalu menyertai diri kita. Maka pasrahkan diri Anda, berikan usaha yang maksimal supaya hasilnya juga lebih maksimal lagi. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada Dr. Endah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah kita mendengar paparan Pak Heri, kita bisa menghadapi insya Allah dengan bismillah bersama-sama. Insya Allah di tahun 2021 ini kita bisa lebih semangat, lebih happy dengan tadi materi yang disampaikan Pak Heri. Jadi proses evaluasi, healing, kemudian set target dan sebagainya dilakukan secara simultan. Tentu saja tadi yang disampaikan bahwa hadapi semuanya dengan penuh semangat dan penuh happy, dan insya Allah tantangan apapun yang ada di 2021 ini bisa kita hadapi dengan jauh lebih baik dibanding 2020. Gitu ya Pak Heri ya. Ya. Betul, Ibu. Energinya Pak Heri seperti biasa sangat tinggi sekali buat kita semua. Jadi beliau adalah motivator yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada hari ini memberikan keberkahan buat kita semua, khususnya untuk Pak Heri ilmunya. Barakallah Pak Heri. Amin. Dan Amin. Kita ya. Jadi kalau ketemu Pak Heri itu baru ketemu aja saya udah langsung gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh langsung semangat. Ya, mudah-mudahan ya Bu Nurita udah ketawa-ketawa itu. Sepanjang 2021 ini kita semua selalu bersama-sama, selalu bisa saling berpegangan tangan, saling menguatkan. Sekali lagi semoga 2021 ini
kita semua lebih semangat dan lebih happy. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Heri matur nuwun. Terima kasih, Dr. Enda barakallah. dan semuanya. Ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, atas kehadirannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami dari ICEP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Senin depan. Waalaikumsalam.